El Jatra, seorang anak kecil yang biasanya mengaji bersama teman-temannya pada sore hari. Namun di sore ini ia melihat sekelompok anak yang sebaya dengannya merundung temannya sendiri. Ia pun terheran mengapa si korban hanya diam saja tanpa adanya perlawanan. Dengan rasa heran, ia pun melanjutkan perjalanan. Astagfirullah, salam dulu Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya ada Pak El. Tadi di jalan El lihat ada orang digangguin. Tapi kok diam aja ya Tat? Kalau El pasti El balas. El, Ustadz punya sebuah cerita ya. Ketika zaman Nabi Muhammad ingin menyampaikan wahyu kepada negeri Taif, kepada kota Taif ya. Tapi yang dilakukan oleh penduduknya ya, Ustadz pun menjelaskan kepada El betapa pentingnya kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. oleh banyak orang. Dan ada satu lagi, ada pelajaran tentang hadis yang menjelaskan tentang amarah dan marah. Masih ingat kan El? Oh iya, ingat Ustaz. Yang kata Nabi, kalau kita marah kita harus diam. Nah, pinter El sekarang ya. Singkat cerita, mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Kamu ingat nggak yang kemarin? Iya ingat. Untung aja kamu ngajinya lancar. Iya. Kalau enggak gimana? Kalau kesini sobat Ustaz. Iya kan. Untung aja bang. Kamu dari mana? Ya tempat ngaji. Kenapa emang? Ngaji. Mau jadi apa kamu, El? Jadi ilmuwan lah. Sok-sokan mau jadi ilmuwan di kelas aja kamu gak pinter. Kata bunda aku kalau mau jadi ilmuwan itu harus kita gaji. Bunda kamu itu yang aneh. Kalau mau jadi ilmuwan ya belajar, bukan ngaji. Maksud kamu apa ngatain bundaku? Astagfirullahaladzim. Ustaz. Iya, kenapa? Kan Ustaz, El. Kenapa dengan El? El lagi berantem sama Rizky Ustaz. Ah, kok bisa? Di mana dia berantemnya sekarang? Di depan Ustaz. Ayo kita lihat. Dasmi pun melaporkan hal itu kepada ustadznya. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun pergi ke tempat kejadian. Ya udah. Kok malah berantem di sini? Sini. Nggak boleh. Kamu duluan ngejek bundaku. Ya udah nggak boleh. Haram, nggak boleh berkelahi. El, kenapa dibalas? Kan tadi El ikut pengajian Ustadz yang tadi, ya. Katanya pengen seperti Nabi, sikapnya seperti Nabi. Ketika diejek, dia bersabar, ya. Dan juga katanya cita-citanya mau seperti ilmuwan yang banyak disukai banyak orang seperti Nabi, ya kan? Ya Tat, maafin El. El bakal buktiin kalau El bisa jadi ilmuwan yang hebat dan disukai banyak orang. Amin. Waktu silih berganti 10 tahun kemudian, saat ia duduk di bangku SMA kelas 1. Scene diawali dengan ibunya yang menjadi guru di sekolahnya. Oke, El bisa menjelaskan? Bisa. Kalau bisa, coba kerjakan soal yang ada di atas. Pintar, pada bego. Bego aja. Dengan mudah, ia menjawab pertanyaan dari ibu. Waalaikumsalam.
Bunda, Ya apa ya? kayaknya El tertarik deh sama pelajaran yang diajarin Bunda di sekolah tadi. Oh ini tentang hukum Newton. Iya itu. Kayaknya El bakal ngedalemin lagi soal fisika. Kalau El mau, El bisa kok jadi kayak Bunda. Serius Bunda? Ya serius dong. Nih, Bunda punya banyak buku-buku fisika untuk El pelajari. Wah, makasih ya Bunda. Iya El. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian, kenapa kertas ini ada perubahan bentuk? Saya profesor. Ya, silakan. Aplikasi perubahan kimia kertas yang dibakar termasuk perubahan kimia terhadap El dengan mudah menjawab pertanyaan profesor. Oleh karena itu, profesor mulai tertarik kepada El. Iya profesor. Apakah kita bisa berpindah sebentar? Oh, baiklah. El, apakah kamu ingin menjadi seorang ilmuwan seperti saya? Benar, profesor. Sebuah kebetulan. El pun menerima ajakan profesor. Dan tanpa ia sadari, sifat teladan Nabi Muhammad yang ia amalkan selama ini hari demi hari mulai menghilang. Anda baik. Saya izin 5 menit untuk menelpon ibu dan saya. Ada apa ini? Kenapa kamu izin seperti ini? Maaf profesor, sudah menjadi kebiasaan saya untuk mengabari ibu dan saya. Apa keuntungan kamu untuk ngabari bundamu itu? Karena ibu dan saya telah melahirkan saya dan merawat saya dari kecil. Bagaimana kamu menjadi ilmu yang hebat, diakui banyak orang dan terkenal? Maaf profesor, saya akan mengikuti kata-kata profesor dan saya janji tidak akan mengingkari profesor lagi. Oke, baik. Saya pegang omonganmu. Bertahun-tahun, El menghilang tanpa kabar. Ia terlalu sibuk sampai-sampai melupakan sosok ibunya. Karena termakan oleh usia, ibunya mulai sakit-sakitan. Dan Nasmi sebagai sahabatnya yang merawat ibunya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Apa bu? El kemana? Gimana pun Ewan? Buat apa sih bu? Bu ngubungin dia terus. Udah tahu dia tuh gak peduli banget sama kita. Udahlah, ini gue istirahat aja. Dia tuh memang kerjaannya sibuk terus. Ngapain lo sini? Ikut rumah.